Jumpa lagi Jagat Ribut TV. Smartphone 5G termurah di Indonesia. Kenapa kami namakan ini begitu? Karena ini bukan sekedar siap 5G, tapi 5G udah hidup. Dan untuk yang pakai Snapdragon 865 plus 5G, ini adalah smartphone termurah di Indonesia saat ini. Ya, dengan harga kisaran termurah ini ya dan pakai Snapdragon 865, penasaran nggak sih apa yang ditawarkan oleh Poco F2 Pro yang satu ini? Ya, apakah banyak yang dikurangi, banyak yang dipotong? Terlalu banyak nggak sih sebetulnya? Atau enggak malah? Atau ini yang namanya the dream has come true? Ya, mari kita bahas lebih lanjut ya. Ya, Poco F2 Pro yang kalian tanya-tanya beberapa kali kapan reviewnya keluar. Nah, kita sekarang review lebih lengkap. Ini pakai unit resmi kali ini ya. Ya, jadi ini adalah penerus dari smartphone Poco yang sempat heboh tahun 2018. Saya yakin banyak dari kalian juga masih banyak yang pakai dan masih merasa nyaman makainya. Ya enggak? Iya, gimana enggak? Sebuah smartphone dengan SoC flagship di harga yang sangat miring saat itu. Luar biasa banget ya. Oke, slogannya Poco ini powerfully cool. Ya, mungkin ini singkatan dari Poco. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya ini powerfully cool. Powerful dan cool gitu ya. Basic dasarnya Poco adalah menawarkan yang lebih dari sekedar yang biasa ditawarkan yang lain, dan biasanya memang fokusnya selalu di prosesor. Jadi nggak heran kalau kali ini Poco F2 Pro datang ke Indonesia dengan Snapdragon 865 state of the art saat ini. Ya, kita lihat paket penjualannya. Isinya adalah unit Poco F2 Pro, adapter charger 33 watt, kabel USB Type-C, protective cover atau case, SIM card ejector, dan paket dokumen. Ya, cukup sederhana ya isinya. Lalu mari kita lihat bodinya seperti apa. Desain bodi ini terlihat seperti pendahulunya sekilas. Tapi ternyata ini beda banget sih. Ini sebetulnya jauh lebih modern ini ya. Jauh lebih modern, begitu dipegang juga udah terasa. Dia katanya menonjolkan premium feel. Benar, dipegang tuh terasa premium feel. Dilihat aja tuh, waduh, pantulan-pantulannya udah indah banget gitu ya. Udah beda banget. Jadi jangan cuma lihat layar doang, ntar dikira sama kayak Poco yang lama. Enggak. Begitu lihat belakangnya, oh ini beda banget. Belakangnya ini curve dengan layar flat. Nah, ya ini layar flat, nggak melengkung gimana gitu, enggak. Bodinya pakai Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Nah, oke. Saya kira ini bakal dipotong. Saya nggak akan masalah kalau belakangnya pakai plastik ya, soal pakai 865 juga harganya udah miring juga gitu ya. Tapi nggak, ternyata Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Warna yang kita tes ini yang neon blue, lalu ada phantom white, ada cyber gray, dan ada electric purple ya. Untuk dimensi itu 163,3 x 75,4 x 8,9 mm. Jadi memang sedikit tebal, 8,9 mm, tapi nggak ada masalah ya. Dengan bobot 219 gram. Nah, di sini partnya yang memang agak sedikit berasa berat. 219 gram ini sekitar 10% lebih berat daripada smartphone yang kita sudah bilang termasuk smartphone yang berat. Ya, jadi ini memang berasa ya, apalagi dengan case akan terasa agak sedikit besar ini memang dan berat ya. Di sebelah kanan kita lihat tombol power itu warna merah dan tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, audio jack 3,5 mm. Iya, ada audio jack 3,5 mm di sini. Ada kamera selfie di situ. Ada kamera selfie. Ya, tersembunyi di dalam itu, di atas itu kamera selfie, dan ada infrared blaster di atas. Nah, ada juga LED light untuk notifikasi di penutup modul kamera selfie ya, ada juga di situ. Nah, sebelah kiri kita lihat ini kosong, hanya ada strip antena doang ya. Ya, kenapa ada strip antena ya? Karena bodi pinggirnya ini dari metal ya, bukan plastik. Jadi bingkainya karena bingkai metal, pasti harus ada strip untuk antena, untuk supaya ya di part yang strip ini antenanya terbuka gitu. Di bagian bawah kita lihat ada tray SIM, ini dual nano SIM. Yes, dual SIM. Saya ulang, dual SIM. Ya, dia bisa dual SIM yang ini ya. Oke, lalu ada USB Type-C, ada mikrofon dan speaker. Di sisi depan kita lihat ya tentunya layarnya, ada earpiece di bezel atas layar.
Dan udah itu aja. Nggak ada notch. Iya, karena kameranya tadi tersembunyi dalam ya, pakai pop-up. Jadi nggak ada notch sama sekali. Nggak ada notch, nggak ada tompel, nggak ada apa-apa. Bersih layarnya. Sangat menyenangkan sekali. Di sisi belakang kita lihat ada kamera utamanya yang dilingkari bundar gini ya. Sistem kamera utama katanya disusun dalam pola X dalam satu lingkaran. Oke. Walaupun saya merasa ini agak, ya sudah nggak apa-apa ya. Untuk kamera utama memang ini cukup menonjol di sisi belakang. Jadi kami sangat sarankan sekali pakai itu casingnya ya, supaya terjaga ya. Nah, untuk layar, ini adalah layar 6,67 inci full screen display panel AMOLED. Ya, nggak ada yang dipotong di sini. Ini adalah panel AMOLED. Refresh rate-nya 60 Hz dengan sampling rate. Jadi buat sampling rate-nya itu 180 Hz. Jadi responsnya harusnya oke banget. Walaupun memang bukan 90 atau 120 Hz. Resolusinya adalah Full HD Plus atau tepatnya 2400 x 1080 pixel. Layar ini sudah dilengkapi dengan TUV Rhineland Full Care Display Certification, jadi harusnya ya aman dan nyaman buat mata ya. Layar ini juga sudah HDR10+, lalu mendukung Always On Display ya karena AMOLED, lalu fingerprint scannernya sudah in display juga. Jadi kekinian dengan fingerprint scanner in display tapi tanpa notch. Lalu untuk kamera utamanya 64 megapiksel quad rear camera. Ini memang 64. Tapi saya nggak merasa bahwa butuh juga 108 megapiksel, nggak semua orang butuh mungkin dari price range seperti ini. Menurut saya 64 megapiksel yang ditawarkan sudah sangat bagus sekali dan ini menggunakan sensor Sony IMX686 ya, bukannya f1.89. Lalu kemudian ada kamera ultra wide angle 13 megapiksel f2.4 dengan field of view 123 derajat. Ini lebar ya. Ada depth sensor ditambahkan 2 megapiksel di situ, lalu ada tele makro sensor 5 megapiksel di situ. Dengan bukaan f2.2 dan jarak fokusnya antara 3 sampai 7 cm. Sangat menarik sekali karena ini autofocus ya. Dan tentunya ada LED flash. Nah, untuk kemampuan video di 4K dia bisa 30 sampai 60 fps. Di Full HD atau Full 1080p dia bisa 30 60 fps juga. 720p dia bisa 30 fps. Lalu di 8K, iya, saya nggak salah ngomong. Di 8K 8K ya, dia bisa 24 atau 30 fps ya. Untuk slow motion ada pilihan 120 fps, 240 fps dan bahkan sampai 960 fps. Untuk fiturnya ada mode Pro, 64 mega HD mode ya, ada Night Mode 2.0, ada Burst Mode, ada Movie Frame yang 2.35:1, ada Shoot Steady Video, ada Cinematic Mode yang nanti semua akan dijelaskan pada saat pengujian kamera ya. Oke, kita lanjut. Untuk kamera selfie ini adalah 20 megapiksel pop-up front camera. Ya, jadi yang naik begitu ya, gitu. 20 megapiksel ini f2.2 dengan video mampu sampai di 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Slow motionnya, ada slow motionnya, bisa 720p 120 fps. Dan untuk kamera ini ada fitur pengaman untuk kamera selfie ini, di mana kalau terlalu sering buka tutup kamera itu bahkan akan muncul peringatan. Jangan terlalu sering buka tutup kamera. Kira-kira seperti itu ya, ada peringatannya jadinya ya gitu. Nah, ini membuat memang kamera ini jadi aman. Tapi kalau kita lihat ya, kamera-kamera yang pakai pop-up ini rata-rata memang nggak pernah terdengar atau jarang banget terdengar terjadi kerusakan, karena memang fitur pengamanannya sudah dari awal itu sudah tersedia. Sepertinya yang bikin pop-up kamera juga nggak mau terlalu banyak dijulitin sama netizen ya. Oke, kita masuk ke prosesornya. Ini adalah Snapdragon 865 7 nanometer. Kalian sudah tahu lah apa isinya 865. Ini kita udah bahas 865 dari pertama kali diluncurkan ya. Luar biasa SoC yang satu ini. Tampaknya kita masih belum akan nemu SoC penggantinya. Ya, mungkin ada yang plus, tapi akan nggak terlalu jauh beda performance-nya. Ya, mungkin penerusnya masih baru ada tahun depan. Jadi ya, beli ini berarti masih menikmati super premium. Paling nggak selama 6-8 bulan ya.
Nah, untuk unit yang kami tes ini menggunakan RAM 6GB LPDDR4X dengan storage internal 128GB UFS 3.1 ya. Ini versi yang murah memang yang kami tes. Tapi tentunya ada versi dengan RAM lebih besar 8GB dengan internal storage di 256GB juga. Oke, untuk baterai ini adalah baterai 4700 mAh, sudah mendukung Quick Charge 4.0 dan USB PD 3.0. Jadi ya mau ngecharge dia pakai charger dari laptop yang USB PD yang pakai Type-C gitu bisa harusnya karena sama-sama USB PD gitu ya. Chargingnya di 30 watt, charger yang tersedia adalah charger 33 watt. Ini lagi kebiasaan nih Xiaomi nyediain charger yang lebih tinggi dari apa yang diminta si smartphone-nya. Mungkin buat jaga-jaga ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Dan charger ini yang menarik, dia juga sudah mendukung USB PD 3.0. Ya, jadi perangkat-perangkat yang harus pakai USB PD akan bisa di-charge juga dengan charger ini. Untuk UI, dia menggunakan MIUI for Poco, MIUI 11, Android 10 ya. Harusnya dapat upgrade juga nanti, tapi ya buat saya sih nggak ada masalah dengan versi yang satu ini pula ya. Kemudian untuk sensor ada lengkap banget, ada proximity, ambient light, accelerometer, gyro, e-compass, hall sensor, linear motor, barometer, flicker sensor. Banyak, lengkap banget sensor-sensornya. Ya sebagaimana layaknya sebuah flagship. Apakah ini flagship? Oke, kita lanjut dulu. Untuk fitur keamanan, fingerprint in display itu ya udah dibahas tadi, ada face unlock juga tersedia di situ. Nah, kita masuk ke konektivitas ya. Untuk konektivitas, untuk Wi-Fi dia sudah support AX atau Wi-Fi 6 di sini. Portable hotspotnya bahkan bisa nge-share koneksi Wi-Fi. Ya, jadi kalau dia terima Wi-Fi, koneksi Wi-Fi dari sebuah router atau access point, dia bisa share lagi ke device lain via Wi-Fi lagi. Ya, ini memang fitur Wi-Fi-nya berasa kelas flagship sekali di sini. Kemudian Bluetooth-nya adalah versi 5.1 dan sudah support Qualcomm True Wireless Stereo Plus di situ ya. Bluetooth audio codec-nya kita tes ada AAC, LDAC, LHDC, aptX HD, aptX adaptif, itu lengkap banget di sini. Lalu kemudian ya jelas dia punya NFC ya. Harus dong ya, hari gini harga segini punya NFC. Dan infrared blasternya masih ada seperti kita bahas tadi. Jadi buat kalian yang terbiasa pakai infrarednya Xiaomi, ya di sini masih ada. Kalian nggak akan kehilangan. Nah, masuk ke sistem pendingin dari prosesor yang kita bahas tadi di awal ya, dia menggunakan Liquid Cool Technology 2.0. Nah, ini adalah sistem pendingin yang baru maksudnya lebih besar gitu ya. Bukan sistem baru lagi, sistemnya masih sama seperti yang lama, sebuah heat pipe biasanya ya. Bukan satu hal yang luar biasa, tapi memang ukuran itu jadi luar biasa. Karena kalau ukuran lebih besar berarti dia akan bisa menyebarkan panasnya dengan lebih cepat dan lebih efektif. Dia menggunakan multi-layer liquid cooling dengan vapor chamber yang melingkupi sekitar 28% body. Jadi lebarnya itu 28% dari body si smartphone sendiri. Oh, pantes agak berat ya, tapi itu memastikan bahwa penyebaran panas akan lebih merata dengan lebih cepat. Ya memang kalian tidak mungkin tidak merasakan panas di smartphone, tapi setidaknya panasnya disebar secara merata ke seluruh part smartphone. Jadi jangan cuma bagian belakang doang yang panas, atasnya nggak panas, jadi panasnya lama keluarnya, kalian kepanasan terus gitu. Kalau dia kesebar lebih luas, ya panasnya tidak akan jadi tinggi karena ya rata ya nyebarnya. Nah, pada saat pengujian kita menemukan beberapa hal menarik dalam menu dan fitur-fiturnya. Contohnya seperti kita coba YouTube dan kita tes HDR-nya. Wah, ternyata HDR-nya normal di situ. Jalan normal, mantap ya layarnya. Layar segini bisa jalan HDR ya. Oke, mantap. Kita juga menemukan bahwa dia memiliki anti-flicker mode yang mengurangi ketegangan pada mata pada kondisi gelap. Kemudian color scheme itu juga bisa diatur-atur, color temperature-nya, color gamut layar, bisa mendekati DCI P3, bisa sRGB, atau menggunakan color gamut seluas mungkin yang didukung oleh layar. Ada juga opsi mengatur secara manual dengan slider RGB, hue and saturation, serta kontras dan gamma. Jadi layarnya benar-benar gampang diatur ya. Dan kemudian dia juga punya game turbo, tentunya ini akan membantu sekali buat kalian-kalian yang nge-game ya. Fitur gaming di MIUI ini emang bisa membuat pengaturannya bisa jadi setting per game. Sangat menyenangkan sekali di sini ya. Kemudian ya ini mungkin sedikit gimmick ya. Ada front camera effect. Ini digunakan untuk mengubah warna lampu di mode kamera selfie dan suara yang terjadi pada saat kameranya muncul.
Luar biasa sekali. Tapi kadang-kadang memang itu part yang mengejutkan teman-teman kalian. Kamera yang muncul gitu. Oke, mari kita masuk ke uji performanya ya. Kita mulai dulu dari benchmark bagaimana. Oke, sebelum nanti kita ajak Chris untuk ngetes kameranya, kita tes dulu performance-nya seperti apa. Oke, untuk benchmark Antutu 7 kita dapat 462.865, skor yang tinggi memang ini ya, cocok lah untuk 865. Lalu Antutu 8 dia dapat 574.691. Lagi-lagi skor yang tinggi untuk 865 dan sejujurnya untuk skor segini saya udah nggak peduli kalau beda 20.000, beda 30.000 ya. Harganya harganya saya nggak terlalu peduli dengan skor di sini. Di atas 500.000 untuk Antutu 8 udah gede banget ya. Kemudian Geekbench 4 single core 4.255 dengan multicore 13.544 dan Geekbench 5 single core-nya 922 dengan multicore di 3.455. Lagi-lagi ini menunjukkan emang 865 normal sekali. Untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p OpenGL ES 2.0 dapat 205 fps terbang nih game. Dan untuk GFX Bench Manhattan 3.1 ya offscreen 1080p OpenGL ES 3.1 kita dapat 87 fps. Untuk Car Chase offscreen 1080p kita dapat 51 fps. Jadi di GFX katanya terbang. Kemudian 3D Max Slingshot Extreme yang menggunakan OpenGL ES 3.1 grafik skornya 8.297. Lagi-lagi menunjukkan betapa monsternya yang satu ini ya, padahal harganya miring. Untuk gaming mari kita lihat ya, ini layar 60 Hz, jadi kita bisa jalan sampai mentoknya 60 fps aja ya karena 60 Hz dan rata-rata smartphone gini akan sync ke refresh rate layar. PUBG Mobile defaultnya kita bisa langsung dapat HDR Extreme. Itu default, HDR Extreme ada di situ ya. Dan dalam kondisi HDR Extreme kita dapat 60 fps. Enteng, nggak ada masalah. PES 2020 ya, high 60 fps. Ya, dapatnya 60 fps. Nggak ada drop-dropnya gitu ya. Ya mungkin sekali-sekali ya, tapi rata-rata dia 60 fps. Final Fantasy 15 Pocket Highest Quality Mode dapatnya 60 fps lagi. Iya, mentok memang ya karena memang SoC yang satu ini dirancang buat lebih dari 60 fps. Dikasih layar 60 Hz ya mentok 60 fps terus. Shadowgun Legends high setting sama 60 fps lagi. Ya udah, mentok ya. Jadi kalau untuk gaming 60 fps kayaknya udah hampir pasti didapat sampai ya saya nggak tahu, mungkin nanti ada game yang cukup gila untuk membuat Snapdragon 865 tertatih-tatih. Ya, tapi so far kalau kita lihat di sini ya kencang semuanya ya. Nah, sekarang untuk ngetes hasil video dan hasil fotonya kita panggilkan Chris. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Poco F2 Pro. Sekarang mari kita lihat kemampuan kameranya untuk perekaman video dulu nih. Jadi seperti biasa, untuk tes yang pertama kita mau lihat kemampuan mikrofonnya, kemampuan dia menangkap audio. Jadi misalkan kalian pengen pakai Poco F2 Pro ini untuk kebutuhan vlogging misalnya, tentunya kalian butuh mikrofon bawaan yang bagus. Ini saya nggak pakai audio eksternal, mikrofon eksternal nggak pakai. Jadi ini mikrofon langsung dari Poco F2 Pro. Jadi gimana hasil suaranya, bagus atau enggak? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, kita juga mau lihat kemampuan dynamic range-nya di kamera selfie-nya. Kalau misalnya dihadapin langsung ke sumber cahaya seperti ini, apakah dia bisa masih menangkap background-nya dengan bagus? Sekarang mari kita lihat kemampuan stabilizernya. Ini saya rekam di kamera selfie-nya dengan resolusi Full HD 30 fps. Jadi coba kita pakai jalan dulu. Kalau dari saya lihat di layar sih belum mendukung IIS ya. Jadi kalau di bawah jalan ini masih agak goyang. Kalau kita pakai lari. Kemudian ini salah satu fitur menariknya di kamera bawaan Poco F2 Pro. Ini ada movie frame, di mana dia akan naruh bar hitam di atas bawah sini supaya aspek rasionya itu menjadi 21:9 layaknya film bioskop. Jadi agak-agak berasa sinematik gimana gitu.
Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Ini kita mulai dari kamera ultrawide dulu. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Jadi bisa berbagai macam resolusi kamera ultrawide juga. Jadi kita coba di Full HD 30 dulu sambil saya pakai jalan untuk ngasih lihat stabilizernya sebagus apa. Lalu coba saya pakai lari. Nah, menariknya di kamera ultrawide-nya Poco ini, jadi dia bisa Full HD 60 juga, teman-teman. Jadi dia maksimumnya sampai 4K 30 memang, tapi dia bisa 60 fps di Full HD. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin nggak gitu bisa kelihatan karena video ini akhirnya kan 30 fps ya. Jadi mungkin nanti akan di slow motion 50% untuk kasih lihat ini tuh direkam 60 fps. Nah, kenapa di slow down 50%? Karena 60 fps itu kalau di drop down 50% speednya itu akan mulus, teman-teman. Beda sama 30. Kalau 30 patah-patah. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Sekarang mari kita lihat kemampuan stabilizernya untuk di kamera ultrawide resolusi Full HD 60 fps. Ini coba saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Oke, masih di kamera ultrawide-nya. Sekarang kita coba resolusi 4K 30 fps. Ini saya coba pakai jalan. Kalau saya lihat di layar sih stabil banget ya. Ini saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Sekarang kita nyobain di kamera utamanya di resolusi Full HD 30 fps. Ini coba saya pakai jalan. Coba saya pakai lari. Oke, lanjut ke perekaman berikutnya. Ini sekarang kita ganti ke resolusinya ke Full HD 60 fps. Ini saya coba pakai jalan. Kalau saya lihat dari layar sih, untuk perekaman 60 fps ini sepertinya belum mendukung stabilizer ya. Jadi kalau saya pakai jalan aja masih kelihatan goyang. Coba saya pakai lari. Oke, sekarang kita lanjut ke resolusi berikutnya 4K 30 fps. Kita lihat apakah bisa stabil di resolusi yang ini. Ini saya coba pakai jalan. Lalu saya coba pakai lari. Lanjut ke perekaman berikutnya. Ini resolusi paling tertingginya yaitu 4K 60 fps. Dan di sini sepertinya tidak terlihat ada limit, jadi teman-teman bisa ngerekam 4K 60 fps terus-terusan. Cuma seperti ini stabilizernya belum berfungsi di resolusi ini, karena dari layar juga udah kelihatan agak goyang. Dan sekarang coba saya pakai lari. Kemudian ini resolusinya 8K, jadi Poco F2 Pro ini bisa ngerekam resolusi hingga 8K, teman-teman. Cuman sebagai catatan, 8K-nya ini adalah upscaling dari 6K ya. Jadi ini nggak benar-benar 8K, cuman ya lumayan lah. Teman-teman bisa dapetin detail yang lebih baik di resolusi yang ini. Cuman untuk stabilizernya jadi nggak berfungsi ya. Untuk urusan pindah-pindah lensa, sayangnya sampai saat video ini dibuat, untuk kameranya ini nggak bisa pindah-pindah saat lagi merekam ya. Jadi ini misalnya kalian pengen pindah dari ultrawide ke utama atau ke kamera lainnya bolak-balik gitu, itu nggak bisa. Jadi untuk ngasih lihat perbandingan sudut pandangnya, saya matiin dulu. Kemudian ini adalah kamera utamanya. Jadi kalau mau pindah tuh mesti dimatiin dulu, nanti pindah lensa baru nyalain lagi. Oke, kalau di layar sih ada tombol 2 kali, itu bisa dipencet. Itu gunanya untuk ngezoom supaya lebih jauh lagi. Cuman di Poco F2 Pro ini zoomnya itu digital ya. Jadi ini bukan optical zoom, ini digital zoom. Di crop dari sensor utamanya. Oke, untuk urusan detail, setiap resolusi pasti beda ya teman-teman. Jadi Full HD 30, Full HD 60 sama 4K 30 itu pasti beda. Dan untuk kalau nyari yang paling tajam pasti di 4K 30. Tapi ini nanti kita akan kasih lihat seperti apa perbedaannya. Nanti akan saya crop di bagian tulisan yang ada di sana.
nyobain fitur color focus di Poco F2 Pro. Jadi ini bisa ngambil video dengan backgroundnya itu hitam putih. Tapi kitanya sebagai yang objeknya atau orang itu tetap berwarna seperti normal. Misalnya hitam putih. Seperti ini hasilnya kurang lebih. Oke, sekarang saya lagi nyobain fitur bokeh video di Poco F2 Pro. Jadi ini dengan fitur ini nih backgroundnya bisa jadi blur banget teman-teman, bisa bokeh. Dan tingkat bokehnya ini bisa diatur ya mau semana gitu. Dan hasilnya seperti ini kurang lebih. Menarik ya. Tapi sayangnya fitur-fitur seperti ini nih cuma ada di kamera utamanya doang ya. Jadi untuk kamera selfie-nya belum bisa sampai saat video ini dibuat. Sementara masih ada di kamera utamanya doang. Kemudian menariknya juga fitur bokeh ini bisa dipadukan dengan filter yang tadi saya pakai. Nah, seperti ini hasilnya gabungan dengan filter color focus dan bokeh video. Jadi backgroundnya bisa hitam putih tapi ngeblur juga. Hasilnya seperti ini nih. Keren banget ya teman-teman. Jarang ada yang bisa kayak gini. Nah, yang unik dari Poco F2 Pro ini, dia punya kamera telefoto 5 megapiksel untuk makro. Jadi bukan untuk shoot jarak jauh, tapi untuk ngambil gambar makro. Ini saya ambil videonya, jadi bisa video makro juga. Jadi ini saya lagi coba rekam semut, tuh seperti itu. Canggih nih teman-teman. Cuman yang unik di sini dia menggunakan kamera telefotonya untuk makro. Jadi ini memang kamera autofocus, jadi teman-teman tinggal deketin ke objek yang pengen di shoot aja seperti ini. Nanti dia akan langsung fokus sendiri. Cuman kalau untuk jarak jauh jadi seperti ini, blur aja. Jadi memang lensa yang ini dikhususkan untuk makro ya teman-teman. Canggih nih. Oke, sekarang udah di malam hari, kita mau lihat kemampuan kamera Poco F2 Pro dalam kondisi minim cahaya seperti ini nih, atau malam hari. Seperti teman-teman, ini udah gelap. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dalam kondisi malam hari, videonya itu agak sedikit bersemut atau noise itu wajar teman-teman, agak sedikit beda sama foto. Video tuh wajar kalau ini kurang cahaya, dia akan sedikit noise. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah seberapa minim noise-nya. Dari segi stabilizer, karena memang kamera selfie-nya belum mendukung stabilizer, jadi hasilnya kurang lebih akan sama seperti siang hari, agak sedikit goyang juga. Oke, untuk di malam hari seperti ini disarankan sih untuk ngerekamnya di mode yang 30 fps aja ya teman-teman, karena kalau 60 fps untuk kondisi seperti ini nih agak sedikit kurang cukup pencahayaannya, karena hasilnya akan beda. Ini 1080 30 fps. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ultra wide di Full HD 60 fps. Seperti teman-teman lihat, ini akan jauh lebih gelap. Jadi sebaiknya kalau untuk yang perekaman di kondisi seperti ini di 30 fps aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera ultra wide-nya. Jadi ini saya langsung rekam di 4K 30 fps untuk ngecek kemampuan stabilizernya di malam hari. Biasanya kalau udah low light ini, IIS itu wajar ya teman-teman, ada efek jello gitu di pinggir-pinggirnya apalagi kalau dibawa lari. Tapi kalau saya lihat di laras ini masih minim sekali ya. Coba saya pakai lari. Kemudian sekarang adalah perekaman kamera utamanya di 4K 30. Hasilnya seperti ini. Wow, masih cukup bagus ya videonya ya, walaupun kondisi malam hari seperti ini. Noise-nya masih sangat minim. Tapi sekarang mari kita coba kemampuan stabilizernya. Ini saya coba pakai jalan.
Sekarang saya coba pakai lari. Nah, di sini saya mau kasih lihat perbandingan video biasa dengan video menggunakan fitur steady video. Jadi di sini videonya bisa jadi lebih stabil lagi. Ini saya coba naik tangga. Oke, jadi di sini saya mau kasih lihat perbedaan foto biasa dengan foto pakai night mode. Ini saya pakai screen record untuk kasih lihat prosesnya. Jadi ini saya coba foto dulu pakai mode biasa. Lalu kita masuk ke night mode. Lalu kita coba potret. Nah, akan diproses dulu. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini before, ini after. Mode biasa, mode night mode. Oke, cukup bisa mengangkat bagian yang agak gelap menjadi lebih terang lagi nih. Keren. Oke, kita akan bahas menu kamera dari Poco F2 Pro ini. Kurang lebih menunya kelihatan mirip banget dengan beberapa smartphone yang menggunakan MIUI 11 yang pernah kita coba sebelumnya. Ya, ini model kita hari ini. Halo. Nah, oke, kita mulai. Untuk mode kamera, ini pilihannya ada di sebelah kanan. Kita lihat bawah ini ada slow motion. Di slow motion dia bisa 960 fps, 120 dan 240. Kemudian untuk resolusi dia 720 dan 1080. Oke, lanjut sekarang video. Untuk video yang menarik di sini bisa kita lihat di situ ada yang namanya steady video. Ini buat video yang bebas guncangan. Seharusnya tadi udah dijelaskan oleh Chris waktu bahas hasil videonya. Kemudian ada mode 8K. Nah, ini modenya di situ. Dia juga bisa makro di sini. Ya, ini jadinya buram karena ini makro, sementara jaraknya lumayan jauh. Kemudian ini juga ada efek-efek video, ini bisa beauty, filter, dan bokehnya bisa di sini. Oke, untuk video kita lihat settingnya seperti apa. Ya, di sini bisa menggunakan movie frame. Ya, ini untuk rasio 2,35 banding 1. Ini memang sudah ada di MIUI 11, beberapa smartphone sebelumnya juga ada ini. Kemudian untuk resolusi pilihannya bisa 1080-nya di 30 sama 60, 4K 30 dan 60. Sementara 720 cuma ada di 30 saja. Kemudian lanjut kita ke mode foto. Mode foto yakni HDR, bisa off, auto sama on. Kemudian ini untuk mengaktifkan AI-nya. Kemudian untuk makronya tombolnya di sini ya. Jadi bukan di tombol milih lensa yang lain. Kemudian untuk wide sama ini untuk rasio ultra wide-nya terbilang lebar banget. Dan bisa 1 kali, dan sementara yang 2 kalinya ini lebih ke arah cropping. Oke, kemudian untuk menunya ada apa aja di sini? Ya, bisa ngatur kamera frame-nya 3:4, 9:16 sama full. Full ini maksudnya ikuti rasio layar. Sama ada 1:1 juga di sana. Oke, kemudian 64 mega. Ini namanya 64 MP Ultra HD. Jadi ini dia ngambil keseluruhan sensor, jadi memanfaatkan fotonya sampai 64 megapiksel. Kemudian ini ada portrait, kemudian night, panorama, yaitu seharusnya udah umum lah ya. Oke, sekarang masuk ke mode Pro. Di mode Pro ini kita bisa ngatur white balance, kemudian bukaan, shutter speednya mulai dari 1/4000 yang paling cepat sampai yang paling lambat berapa detik ini? Kita lihat 30 detik. Iya, nice. Kemudian ISO kita lihat sampai berapa? Sampai 6400. Dan exposure, ini exposure value. Kemudian pilihan lensanya bisa makro, ultra wide, dan wide. Ya. Kemudian kalau mau mengaktifkan 4 megapikselnya di sini juga bisa. Kemudian metering.
ada pilihannya. Nah, ini yang fitur yang unik dari MIUI 11, dia bisa focus picking dan juga buat exposure verification-nya. Di sini bisa lihatan exposure-nya kayak gimana. Oke. Kemudian kita lihat settingnya ada apa aja. Dia bisa milih buat menyimpan dalam mode RAW. Nah, yang menarik di sini, selain bisa foto, dia juga bisa buat video. Ya, ini buat videonya dia bisa 8K. Ya, 8K-nya ada. Kemudian untuk resolusi, dia bisa sampai dengan 4K juga. Ya, 720-nya juga cuma 30 fps saja di sini. Ya, kurang lebih seperti itu menu kamera dari Poco F2 Pro ini. Oke, gimana? Video, foto, oke banget? Ya oke lah, maksudnya ini kan pakai ISP yang udah high performance, jadi ya pengolahannya udah cukup oke memang ya. Kemudian mari kita lanjut aja ke tes baterai ya. Video playback 1080p kita dapat 22 jam 40 menit. Dan sebagai catatan, ini adalah sebuah pengujian baru yang mungkin akan sedikit berbeda hasilnya dengan yang lama ya. Tapi tidak akan terlalu jauh. 22 jam 40 menit ini adalah hasil yang sudah tergolong oke di sini. Bagus banget sebetulnya. Memang bukan 27 30 jam gitu, bukan, tapi ingat performance-nya memang segini ya. Dan ini adalah baterai di bawah 5000 mAh. Sementara itu untuk gaming 30 menit dengan PUBG Mobile setting smooth extreme, kita dapat lihat dia berkurang lebih sekitar 7% per 30 menit. Lalu kalau kita pasang di HDR extreme, dia akan berkurang sekitar 8% per 30 menit. Mungkin kalau gini cara kita pakai HDR ekstrim aja ya. Nah, kemudian kalau kita main game 30 menit Final Fantasy 15 Pocket ya, maximum quality, dan kita dapat berkurang sekitar 8% per 30 menit. Lalu chargingnya gimana? Oke, untuk charging time kita nggak bisa bilang ini luar biasa kenceng, tapi ini oke sebetulnya dengan 1 jam 23 menit dari 0 sampai 100% ya. 30 menit pertama kita dapat 51% dan di 60 menit kita dapat sudah 91%. Untuk harga ya ada di bawah ya, udah ditulis ya. dibaca aja harganya. Miring kok harganya, ya enggak? Ya, kita nyoba varian yang 6GB 128GB storage, tapi ada juga varian yang 8GB dengan LPDDR5 ya. LPDDR5 yang 8GB ya, dengan storage 256GB. Storage-nya akan lebih lega ya di 256GB, dan karena ini nggak punya microSD ya mungkin saya akan pilih yang itu. Oke, kesimpulan. Secara kekurangan kita bisa lihat bahwa refresh rate hanya 60, mungkin banyak yang minta kenapa nggak 90, kenapa nggak 120. Tapi buat saya akan prefer 60Hz yang bagus dengan AMOLED di sini ketimbang dapat 90 atau 120 yang kurang baik ya, atau 120 tapi boros baterainya. Saya prefer yang ini sih sebenarnya, dan dengan harga yang miring kayak gini sih saya nggak ada masalah. Lalu sejujurnya pada saat pemakaian saya cukup takjub karena udah beberapa kali pakai yang 90Hz. Dan saya merasa bahwa 60Hz di sini tuh cukup mulus dan lancar ya. Kadang-kadang saya sampai mikir, oh iya betul ini 60 doang ya, bukan 90 gitu. Kadang-kadang gitu. Dan yang paling penting lagi ini adalah layar AMOLED ya. Oke, lalu kemudian kelemahan lain adalah ini support standar USB-nya 2.0. Jadi memang pada saat transfer data ini terasa agak lambat. Dan kayaknya sih nggak ada obatnya kalau buat itu. Cuman ya sekali per berapa bulan sih kalian mungkin backup data, ya mungkin nggak akan terlalu masalah di situ ya. Lalu tidak ada slot untuk micro SD. Ini membuat kami sangat menyarankan kalian kalau misalnya ada dananya mungkin pilih yang 8GB RAM dengan 256GB storage ya. Toh harganya untuk 8256 dengan Snapdragon 865 itu miring banget sebenarnya ya. Itu miring banget ya. Lalu komplain kami berikutnya adalah ini tergolong berat. Kita udah bahas tadi ya, sekitar 10% lebih berat, dan ini terasa sekali lebih berat apalagi kalau pakai case. Ini akan terasa berat. Buat kalian yang tidak suka dengan smartphone yang terasa agak besar dan berat, ya mungkin ini kurang cocok. Tapi buat saya sih demi performance-nya, demi harganya, ya sudah saya terima aja ekstra berat 10%-nya ya. Lalu kemudian saya yakin ada banyak yang nanya, flagship ini waterproof nggak? Sebentar, satu dulu ya, ini flagship, kalau saya lebih bilang ini flagship killer. Kedua, waterproof yang bener aja dengan kemampuan seperti ini, di harga seperti ini. Sejauh ini belum ada yang pakai IP rating sih yang masuk ke Indonesia. Harapan kami sih nantinya akan masuk IP rating Indonesia. Tapi untuk sekarang harga segini sih menurut saya kami bisa memaafkan bahwa dia nggak punya IP rating.
Kemudian dia juga tidak punya stereo speaker. Ya, pengguna Poco F1 akan bilang, "Yeay, punya kami masih ada, ini nggak punya." Iya. Setuju sih di part yang satu itu. Tapi sepertinya memang harus ada cut down di sini karena penambahan modem 5G itu berarti ada sertifikasi baru, ada setting-setting baru, ada array antena baru di situ, segala macam fitur-fitur baru harus dimasukkan ke situ yang memang tidak bisa membuat si Poco ini super murah dan tetap harus pakai stereo speaker. Buat saya sih memang setidaknya speaker yang dipasang cukup lantang, itu sudah cukup oke. Dan ya paling nggak dia masih punya audio jack ya di atas, dan opsi untuk Bluetooth ya itu juga luar biasa terbuka banget. Lalu kemudian di sini punya LED light untuk notifikasi, tapi sayangnya posisinya nggak gampang dilihat. Ya kalau kalian sudah terbiasa ya kalian akan tahu cara memposisikan handphonenya dan tahu cara mencarinya, tapi secara umum itu agak susah dilihat. Ya mungkin pakai always on display-nya lebih enak ya. Lalu mungkin ada yang komplain kalau versi 6GB itu masih pakai LPDDR4X, sementara yang 8GB itu pakai versi RAM yang lebih kencang LPDDR5. Tapi kalau lihat dari performance-nya sebetulnya nggak terlalu jauh beda dari Mi 10 yang pakai LPDDR5 atau bahkan hampir sama ya. Kemudian mungkin ada yang komplain soalnya, wah layarnya biasa banget, nggak melengkung-melengkung. Oke, memang kurang cakep, memang ini jadi secara estetik nggak keren, tapi buat saya secara fungsional ini enak banget. Kenapa? Kalau kalian ngedit foto, kalau kalian nyari menu-menu yang di samping-samping, di pinggir-pinggir, ini tidak akan mengganggu ya. Jadi buat saya secara estetik mungkin kurang, tapi fungsionalnya ini yang saya suka, yang flat begini. Nah, dari sisi kelebihan ini ada banyak banget kelebihan, mulai dari performanya tinggi, layar AMOLED, HDR10, nggak ada gangguan cutout, layarnya full jadinya ya, nggak ada kamera mengganggu, daya tahan baterai bagus, charging lumayan cepat, video sampai 4K 60 bahkan 8K bisa di situ ya, slow motionnya sampai 960 fps, bahkan di 240 fps dia bisa continuous gitu ya slow motionnya, konektivitasnya modern, sudah 5G ya, Wi-Fi 6, NFC udah ada, infrared masih ada, jack 3,5 masih ada. Dan oh ya tadi saya udah ingetin ya, 5G-nya hidup. 5G-nya hidup ya, bukan harus nunggu update, enggak, ini 5G udah hidup, dan kemudian fitur MIUI-nya juga terbilang lengkap. Oke, Xiaomi, Poco, ya apalah, Xiaomi Poco samalah ya. Bagi kami, ini adalah flagship killer yang paling sukses di pertengahan tahun 2020. Personally saya akan pilih varian yang 8GB256 dan berhati-hati dan kemungkinan kena air. Lalu nikmati kemampuannya sambil nutup mata terhadap smartphone baru di 2 tahun ke depan mungkin. Ya, bisa jadi begitu ya. Smartphone ini bahkan sudah siap untuk Wi-Fi 6 dan 5G. Jadi secara keseluruhan buat kami, aspek yang dikurangi dari Poco F2 Pro ini tidak membuatnya jadi memiliki kelemahan yang fatal secara umum ya, gitu ya. Bagi kami, ini adalah smartphone future proof yang murah. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.